kembali lagi dengan aku, Amira Hidayat. Kali ini kita akan melakukan pembelajaran pada proses memahami user dengan membuat user persona. Sebelum kita masuk ke tahap pembuatan user persona, kita perlu mengetahui kapan saja waktu yang tepat untuk memahami user. Seperti memahami produk, proses memahami user juga dilakukan di setiap tahapan pengembangan produk. Seperti yang telah kita diskusikan sebelumnya, proses memahami user biasanya diawali dengan proses pengumpulan data dari user itu sendiri. Data dapat terkumpul melalui statistik, shared understanding atau pemahaman bersama, maupun riset, atau bahkan kombinasi dari keduanya. Dari data yang kita dapatkan, kita bisa mengarah kepada suatu point of view atau POV, atau juga disebut perspektif, yang berguna sebagai panduan utama selama proses desain. POV adalah pandangan yang memberikan panduan yang fokus pada karakter spesifik, temuan, dan kebutuhan user. Bagaimana kita dapat mempunyai point of view yang tepat? Kita butuh membuat sebuah user persona. Lanjut dengan penggambaran user persona. Apa sih user persona itu? User persona atau persona pengguna adalah karakter fiksi atau aktual yang dapat kita buat berdasarkan penelitian untuk mewakili berbagai jenis pengguna yang mungkin menggunakan layanan, produk, website, atau merek dari perusahaan Anda. Membuat persona membantu desainer untuk memahami kebutuhan, pengalaman, perilaku, dan tujuan pengguna. Tujuan persona adalah untuk membuat representasi yang andal dan realistis dari segmen audiens utama untuk referensi. Representasi ini harus didasarkan pada penelitian pengguna kualitatif dan kuantitatif serta analisis web. Ingatlah bahwa persona juga perlu ada penelitian di baliknya. Kamu dapat membuat sebuah user persona yang baik dengan 10 tahap yang cukup sederhana. Tahap pertama diawali dengan mengumpulkan data yang cukup ekstensif tentang pengguna. Tahap kedua, kita dapat menentukan kualitas dan perbedaan antar pengguna, dan kita dapat mengembangkan hipotesis dan asumsi-asumsi dari penelitian. Pada tahap ketiga ini, kita perlu memastikan bahwa pihak-pihak stakeholders menyetujui hipotesis tentang pengguna. Ini bagian yang sangat penting karena dengan adanya kepastian dari para pemangku kepentingan, kita dapat membela konsep dari desain kita di kemudian hari. Step keempat juga cukup penting, kita harus menentukan jumlah persona dan kita harus mengetahui beberapa jenis persona yang perlu kita buat untuk menggambarkan audiens secara keseluruhan. Yang kelima, kita perlu menyebutkan dan menjelaskan setiap persona dalam 1-2 halaman, termasuk avatarnya, kedua value, pendidikan, gaya hidup, kebutuhan, sikap, keinginan, keterbatasan, tujuan, dan pola para pengguna. Yang terakhir, kita juga perlu memasukkan detail-detail tambahan, contohnya minat dari pengguna atau hobi dan keseharian-keseharian pada hidup pengguna. Pada step 6, kita perlu menjelaskan beberapa situasi atau skenario yang mendorong persona untuk menggunakan produk yang kita ingin buat. Kita perlu menempatkan pengguna atau target pengguna dalam konteks dengan masalah yang perlu diatasi. Pada step 7, kita perlu menyertakan semua rekan yang terlibat dalam proyek tersebut, sehingga mereka dapat memvalidasi persona tersebut atau dapat memberikan saran dan masukan. Step ke-8, kita perlu menetapkan persona untuk digunakan dalam pekerjaan mereka. Pada langkah ke-9, kita perlu memastikan bahwa semua orang mengembangkan skenario yang sama dan mengarah pada tujuan yang sama. Di sini, semua orang dapat diartikan para member dari tim pengembangan proyek. Nah, step ke-10, kita perlu melakukan penyesuaian terus-menerus dan menambahkan fitur baru dan memperbarui persona berdasarkan hasil dari riset yang terus kita update atau perbaharui. Pada contoh user persona ini, kita dapat melihat user persona yang cukup sederhana yang memperlihatkan frustrasi-frustrasi pengguna dan juga background dari pengguna tersebut. Untuk membuat user persona yang efektif, kita perlu mengetahui beberapa hal, yaitu pertama,
user persona perlu mewakili pengguna utama brand kamu. Dan yang kedua, user persona perlu mewakili kebutuhan dari pengguna. Yang ketiga, user persona perlu memberikan gambaran yang jelas tentang harapan pengguna dari kemungkinan mereka menggunakan produk atau layanan kita. Dan yang keempat, user persona yang efektif dapat membantu mengungkap fitur dan fungsionalitas yang universal. Dan terakhir, user persona yang efektif menjelaskan karakter pengguna dan latar belakang, tujuan, dan nilai-nilai mereka.